Hizbullah terus melakukan perlawanan di tengah meningkatnya serangan Israel ke Lebanon. Dalam video yang dirilis, Hizbullah menyebut telah melakukan perlawanan dengan menargetkan kendaraan militer dan tentara Israel di Lebanon Selatan. Serangan dilakukan dengan menggunakan roket dan peluru artileri. Hizbullah juga menargetkan ruang komando Israel di Barak Avivim, perbatasan Lebanon Selatan dengan pesawat tak berawak ababil. Sementara Angkatan Udara dan Artileri Israel juga terus menyerang Lebanon Selatan pada hari Sabtu waktu setempat. Serangan udara terjadi saat militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi untuk penduduk di desa Lebanon Selatan. Serangan ini diluncurkan sehari setelah pejabat militer Lebanon dan Israel mengadakan pembicaraan langsung pertama mereka dalam beberapa dekade di Pentagon. Pihak Lebanon menuduh Israel sengaja memperbesar eskalasi di tengah berbagai upaya diplomatik internasional untuk menjaga stabilitas kawasan. Padahal Teheran menginginkan kesepakatan damai dengan Amerika Serikat mencakup penghentian agresi Israel di Lebanon. Dan imbasnya, serangan Israel ke Lebanon mengganjal kesepakatan Amerika Serikat dan Iran. Di tengah negosiasi yang masih rapuh, ketiga pihak justru terus menunjukkan otot militer dengan saling pamer kapabilitas persenjataan sekaligus mengirim sinyal bahwa mereka siap menghadapi skenario konflik terbuka. Amerika Serikat misalnya menegaskan kesiapan militernya bila diperlukan untuk kembali menekan Iran. Washington mengandalkan beragam alat utama sistem persenjataan mulai dari drone, pesawat tempur, hingga kapal perang untuk siaga di garis depan. Di udara, militer Amerika Serikat mengandalkan drone MQ-9 Reaper yang unggul dalam serangan presisi ke target serta RQ-4 Global Hawk, drone pengintai jarak jauh berkemampuan spionase pada ketinggian ekstrim. AS juga mengerahkan jet tempur F-30A Lightning II, pesawat siluman yang sulit terdeteksi radar, dan F-19E Strike Eagle, pesawat tempur berdaya jangkau tinggi untuk menjangkau target jarak jauh. Di laut, Amerika menempatkan kapal induk dan armada tempur untuk memperkuat operasi di kawasan Teluk. Di antaranya USS Gerald R. Ford yang mampu membawa lebih dari 75 pesawat, meski pertengahan Mei lalu dikabarkan telah ditarik kembali ke Amerika setelah 11 bulan penugasan. Sementara USS Abraham Lincoln disebut memperkuat kehadiran militer AS di kawasan strategis Timur Tengah. Menteri Perang AS Pete Hegseth menegaskan bahwa Teheran berada di persimpangan jalan menyetujui kesepakatan untuk menghentikan program nuklir mereka atau menghadapi konsekuensi berupa tindakan militer dari Amerika Serikat. Menurut Hegseth, kapabilitas militer Amerika Serikat saat ini lebih dari cukup untuk melanjutkan operasi jika diperlukan. They can either do this now through a deal, and we think we're in a good place to make that deal, or they can deal with the War Department. And we are prepared. We're postured even stronger today than we were on day one to address it that way if we have to, but he'd prefer not to. So Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with our president who makes nothing but great deals. Iran may not want to give up their nuclear ambitions, but we believe at the table they can and will over time, given the right set of incentives. But the most powerful incentive is the capabilities we have there right now, which they can't ultimately defend against at any real level. Di pihak lain, Israel juga terus menunjukkan kepercayaan diri militernya di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan mengklaim Israel akan muncul sebagai kekuatan terkuat di Timur Tengah setelah operasi militer terhadap Iran. Israel mengandalkan beragam persenjataan udara termasuk drone Ethan Heron TP dan Hermes 900 yang mampu terbang lebih dari 30 jam untuk pemetaan dan pengintaian target. Selain itu, Israel mengoperasikan F-35 Adir, varian khusus F-35 Lightning II untuk Angkatan Udara Israel yang diklaim memiliki kemampuan serang dan siluman lebih maju. Netanyahu mengklaim Operation Roaring Lion dan Operation Orchid Sting menjadi bagian penting dalam upaya menekan program nuklir Iran. Menurutnya tanpa operasi itu, Iran diklaim bisa saja sudah memiliki senjata nuklir.
Meski demikian, Netanyahu mengakui ancaman dari Iran belum berakhir, termasuk ancaman drone dan program nuklir yang masih menjadi perhatian utama. להכות בנו. אנחנו הכינו בהם חזק מאוד, אין בזה שום ספק שאנחנו יוצאים מהמערכה הזאת ככוח החזק ביותר במזרח התיכון, ומעולם לא היינו חזקים יותר, אבל עדיין יש לנו קודם כל את המשטר האיראני המוכה, איום הגרעין עדיין שם. אני רק רוצה להגיד לכם, שאם לא היינו עושים את שאגת הארי וקודם לכן את עמקה לביא, כבר היה להם נשק אטומי. Sementara itu, Iran juga tak tinggal diam. Meski terus mendapat tekanan dari Amerika dan Israel, Teheran masih mengandalkan berbagai sistem senjata untuk membangun daya gentar di kawasan. Iran memiliki rudal balistik jarak menengah Khaibar Shaikan yang diklaim mampu mengecoh sistem pertahanan lawan, serta Khor-Ramshad, rudal balistik dengan hulu ledak besar yang disebut dapat menjangkau target jarak jauh. Di sektor udara, Iran mengandalkan drone Shahid 149 dan Shahid 136, termasuk drone kamikaze yang telah banyak menjadi sorotan dalam konflik modern. Sementara di laut, Iran mengoperasikan kapal Haidar 110 dan kapal cepat kelas Zulfikar untuk taktik pengepungan dan pertahanan pesisir di jalur strategis. Dan yang terbaru, Iran memperkenalkan kapal serang angkatan laut terbarunya di tengah konvoi warga di lapangan Enkelab, Teheran. Media nasional Iran, Islamic Republic of Iran Broadcasting atau IRIB News melaporkan, kapal yang diberi nama 27 Rajab yang dapat mencapai kecepatan hingga 100 knot atau 185 km per jam dan dilengkapi untuk meluncurkan rudal jelajah jarak jauh. Peluncuran kapal ini sebagai simbol baru kemampuan militer maritim Iran. Sementara Iran juga menegaskan bahwa kalkulasi musuh yang memprediksi runtuhnya rezim dan struktur sosial negaranya pasca serangan 28 Februari lalu terbukti keliru. Bahkan saat memasuki hari ke-90 pertempuran, Teheran justru mengklaim posisi politiknya semakin kuat dan rakyatnya kian bersatu terkait ketahanan bangsanya di tengah situasi perang. که در 9 اسفند حمله صورت گرفت به ایران تصور این بود که رژیم سیاسی ایران و رژیم اجتماعی ایران در کمتر از چند روز فرو می‌پاشه. اما ما امروز 90 روز رو ازش عبور کردیم. هم رژیم سیاسی ایران مقتدرتر، هم مردم ایران منسجمتر. این نشون میده که محاسباتی که دشمنان ایران داشتن در اتفاقاتی که میتونه در ایران بیفته مبتنی بر تحلیل‌های خطا و غلط بوده. تحلیل‌هایی که اونها رو به یک جنگ خانمانسوز کشوند. اما الان بعد از 90 روز در اون مستأصل شدن و فرو موندن. پایان جنگ رو ملت‌ها رقم میزنن، نه مهاجمین. ملت‌های مختلفی که تهاجم رو تجربه کردن میدونن وقتی که ایستاده‌اند سوت پایان رو ملت‌ها میزنن، نه مهاجمینی که به ملت‌ها هجوم آوردن. سوت پایان این جنگ رو ملت ایران میزند آن وقتی که با عزت و اقتدار بتونه پایان این جنگ رو ترسیم کنه. Menurut pakar strategis militer dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara alumni US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, Iran masih punya cadangan rudal dengan jumlah signifikan. Meski sudah digempur habis-habisan Amerika Serikat dan Israel, bahkan cadangan rudal Iran dalam jumlah besar yang dapat menjangkau berbagai target di kawasan Timur Tengah. Di Iran, mereka juga tidak kesulitan untuk menambah drone itu. Jadi yang paling penting adalah seperti rudal tadi, rudal Fatah. Kecepatan bukan 5 kali, itu 13 kali kecepatan suara. Wow. Amerika sendiri yang sekarang mencoba membuat hypersonic missile atau rudal hypersonic itu hanya bisa mencapai 5 kali kecepatan suara dan gagal, belum sukses. Baru buat 7 prototipe dan itu pun belum sukses, belum bisa dioperasikan. Yang dia bilang hebat, kenapa? Karena masalah pengembangan di Amerika punya sistem yang demikian rumit yang membuat mereka susah. Drone Shahid 136, 149, dan 158 adalah drone yang dibuat Iran dengan tujuan ekspor semula. Okay. Pada tahun lalu saja Iran mengekspor dalam setahun 55.000 drone Shahid 136. 55.000? Iya. Artinya dengan tidak kesulitan Iran nambah 10.000, 15.000 dalam waktu 2 bulan ini mungkin dia sudah nambah kembali utuh lagi cadangan mengenai drone-nya. Karena bagaimana mereka mengerjakan? Karena mereka sudah punya sistem yaitu pembuatan seperti pembuatan mobil.
Sedangkan Direktur Eksekutif The Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib menyebut, klaim Netanyahu terkait yang terkuat di Timur Tengah memang sesuai dengan data dan analisis terbaru dari pemeringkatan militer global. Israel berada pada peringkat ke-15 dan Iran berada di peringkat ke-16. Ridwan bilang secara alutsista Israel memang lebih unggul dibanding Iran. Namun kualitas dan mental pasukan pertahanan Israel atau IDF kini berada di bawah Iran dan membuat Iran bisa lebih unggul. Apalagi dari informasi terbaru di sisi intelijen, Iran telah merekrut teknisi-teknisi Israel sebagai bagian dari intelijen mereka. Israel sampai hari ini secara alutsista dan finansial atau logistik memang dia unggul. Tetapi dari sisi sumber daya manusia dan dari sisi geografis, dia sebenarnya sangat tertinggal. Atau setidaknya kalau tidak disebut tertinggal, terancam gitu ya. Satu report yang terbaru menunjukkan bahwa dari internal Israel sendiri mengkhawatirkan kondisi psikologis dari Israel Defense Force, IDF, di mana banyak sekali dari para prajurit IDF itu yang kemudian mengajukan resign atau tidak mau berperang begitu. Tampaknya memang dari sisi statistik mungkin ya Israel 15, Iran 16. Tetapi fakta yang terbaru secara dinamis bisa saja itu berubah, apalagi setelah Iran menunjukkan kapasitas dia yang berhasil bertahan dalam serangan yang bertubi-tubi dari Amerika dan Israel itu sendiri. Yang sangat kelihatan, sangat menonjol sekarang justru dari Iran ya. Kalau Mossad dari dulu kan kita tahu ya bagaimana track record Mossad, karena memang Mossad ini diciptakan oleh Israel sebagai salah satu intelijen yang koersif atau intelijen yang melakukan serangan secara ofensif. Tetapi Mossad ini sekarang nampaknya mendapatkan lawan yang cukup lumayan tangguh, yakni BEPAK atau MOIS ya, Ministry of Intelligence and Security-nya Iran. Dan tampaknya memang dari perkembangan perang itu sendiri, kami mendapatkan data dan sudah ditulis juga oleh jurnal-jurnal internasional, Mas Tifal, bahwa Iran berhasil merekrut teknisi-teknisi Israel sebagai bagian dari agen intelijen mereka. Bahkan Iran diduga juga berhasil merekrut salah satu perwira menengah Mossad untuk berbalik mendukung Iran. Ini saya kira satu kabar yang cukup baru ya. Di tengah belum tercapainya kesepakatan damai, Amerika Serikat, Israel, dan Iran kini sama-sama menunjukkan klaim kekuatan militer masing-masing. Washington menegaskan siap menekan Iran jika negosiasi gagal. Israel mengklaim posisinya kian kuat di Timur Tengah. Sementara Iran menegaskan masih memiliki kemampuan membalas melalui rudal dan drone jarak jauh. Jika perundingan kembali menemui jalan buntu, ancaman konflik terbuka di Timur Tengah diperkirakan akan kembali memanas dengan risiko eskalasi militer yang lebih besar dari sebelumnya.